Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madir Jaya Putra. Akan mengenalkan diri di sini tentang kelompok 7. Yang pertama, Iwan Adi Saputra yang NIM-nya 002, terus Dimas Nur Hasikin 012, dan Eriko Effendi 031, Agung Priyotomo 045, dan Edo Haikal Umari 049. Saya di sini tidak banyak menjelaskan, sedikit aja yang saya terangkan di sini tentang materi program dinamis. Program dinamis, dynamic program, metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada penyesuaian persoalan dengan metode ini, kita terdapat sejumlah pilihan yang mungkin ada solusi satu. Solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu, pasti ada tahap-tahapnya dan seterusnya. Kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu kita akan melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko Effendi, NIM 19106511031. Prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka solusi sampai tahap K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K+1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K+1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus ongkos dari tahap K ke tahap K+1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode greedy, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan, hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priyotomo, NIM 19.015.1045. Di sini saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik persoalan program dinamis. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau step yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Di sini adalah graf multi-tahap atau multi-state graph. Tiap simpul di dalam graf tersebut atau graf di bawah ini menyatakan status, sedangkan P1, P2, dan seterusnya menyatakan tahap. Baik, yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Keempat, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Kelima, ongkos pada suatu tahap
bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. 8. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Haikal Umari, NIM 191065149. Saya akan melanjutkan materi yang setelah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Materi yang saya sampaikan adalah dua pendekatan PD. Dua pendekatan yang digunakan dalam PD, maju atau forward atau up down, dan mundur backward atau bottom up. Misalkan X1, X2 sampai Xn menyatakan perubahan atau variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2 sampai N, maka program dinamis maju, program dinamis bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3 dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan perubahan keputusan adalah X1, X2 sampai Xn. Program dinamis mundur bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, N-2 dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan perubahan keputusan adalah Xn, Xn-1 sampai X1. Nama saya Iwan Hadi Saputra, NIM 1910651002. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini. Langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Yang pertama ada karakteristikan struktur solusi optimal. 2. Definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. 3. Hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. 4. Konstruksi solusi optimal. Lintasan terpendek atau shortest path. Tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Penyelesaiannya dengan menggunakan program dinamis mundur. Misalkan X1, X2 sampai X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K, di mana K sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Maka rute yang dilalui adalah 1, X1, X2, X3, sampai X4, yang dalam hal ini X4 sama dengan 10. Pada persoalan ini, tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Ada 4 tahap. Status atau S, yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf. Relasi sequence berikut menyatakan lintasan terpendek dari status atau S ke X4 pada tahap K. F4S sama dengan CSX4 atau basis, dan FKS sama dengan min XK CSXK plus FK+1 XK atau recurrence, di mana K sama dengan 1, 2, 3. Keterangannya seperti ini. XK sama dengan perubahan keputusan pada tahap K. K-nya sama dengan 1, 2, 3. Dan CSXK adalah bobot atau kos sisi dari S ke XK.
FKS KX adalah total bobot lintasan dari S ke XK. FKS adalah nilai minimum dari FK XK. Tujuan program dinamis mundur untuk mendapatkan F1 dengan cara mencari F4 atau S, F3S, F2S terlebih dahulu.